إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kita masih membahas tentang tazkiyatun nufus, mensucikan hati-hati kita dari kesombongan, dari kesyirikan, dari kosongnya hati kita dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berharap kepada selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syams, beliau bersumpah dengan sumpah yang sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam ayat yang ke-8, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada jiwa, kepada setiap masing-masing dari kita, kefajiran dan ketakwaannya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan melalui lisan Rasulnya, melalui kitab yang telah Allah turunkan kepada hamba-hambanya jalan-jalan menuju ketakwaan dan jalan-jalan menuju ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya, mengisi jiwanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang pernah kita bahas ataupun sering kita dengar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam tubuh seseorang ada segumpal daging. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini dalam keadaan rusak, dalam keadaan fajir, dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh tubuh pun tidak akan bertakwa kepada Allah. Wa idza salahat, apabila segumpal daging ini dalam keadaan saleh, dalam keadaan mengagungkan Allah, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salahal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya akan menunjukkan kebaikan, ketaatan dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sebutkan apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb. Itulah hati manusia. Itulah kalbu manusia, jiwa masing-masing kita. Apabila di dalamnya ada ketakwaan kepada Allah, maka tangannya, kakinya, pendengarannya, lisannya tidaklah menunjukkan kecuali apa yang ada di hatinya. Sebaliknya, ketika seseorang hatinya rusak, hatinya sombong, hatinya penuh dengan rasa dengki, iri, kesyirikan kepada Allah,
maka seluruh anggota badannya pun menunjukkan hal yang serupa, menunjukkan kerusakan yang ada di hatinya. Maka tidak bisa ketika orang diingatkan, kamu jangan melakukan hal ini, jangan melakukan hal itu adalah suatu kemungkaran, itu adalah suatu dosa. Ada sebagian yang menjawab apa? Yang penting hatinya. Ada nggak yang jawab kayak gitu? Itu salah. Hati harus ada kesesuaian dengan apa yang nampak di hadapan manusia. Apabila hatinya itu adalah bersih, maka yang keluar pun menunjukkan kebersihan dan ketakwaan. Hati manusia itu seperti bejana, seperti teko. Ketika teko isinya teh, maka ketika dikucurkan isinya apa? Yang keluar? Teh. Ketika teko isinya kopi, maka ketika dihidangkan, dikucurkan isinya apa? Kopi. Itu hati manusia. Sehingga apabila di dalamnya ada pengagungan kepada Allah, ada ketakwaan, sikap dan perbuatannya, ucapannya pun menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya kalbu itu, hati itu adalah raja, sedangkan anggota badannya adalah tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya. Apabila rajanya itu baik, maka tentara dan pasukannya pun akan baik. Keputusan-keputusannya pun akan baik. Sebaliknya, apabila rajanya ini, penguasanya ini rusak, maka tentara dan pasukannya pun akan rusak. Dan itulah yang ada pada hati seseorang. Sehingga keselamatan hati ini seperti yang sudah saya sebutkan sebagai prioritasnya dakwah para rasul, dakwahnya para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan ayat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Seperti kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yang rasul tersebut dari diri kalian, yang kalian kenal dari kecil sampai besar, yang kalian kenal garis keturunannya, yang kalian kenal akhlak dan perangainya. Yatslu alaikum ayatina. Tugas Rasul tersebut yang pertama membacakan kepada umatnya, kepada manusia, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk membacakan kepada umatnya. Wa yuzakkikum, dan mensucikan hati manusia sehingga hatinya itu berisi pengagungan kepada Allah, hatinya itu rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bersahaja dan rendah hati di hadapan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memandang dirinya lebih baik daripada yang lain. Itulah ketika hati seseorang disucikan dan dibersihkan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga kita lihat dalam kehidupan para sahabat tidaklah memandang dirinya lebih baik daripada yang lainnya, tidak. Bahkan setiap dari mereka merasa bahwasanya amalannya itu biasa-biasa saja. Bahkan setiap dari mereka takut apabila amalan yang besar yang telah mereka lakukan sirna dan terhapus karena bisa jadi kemunafikan yang menghinggapi hati manusia. Antum bayangkan Umar Ibn Al-Khattab, salah seorang 10 pertama yang Rasulullah katakan Umar fil jannah, sahabat-sahabat yang besar. Kemudian beliau juga khalifahnya Rasulullah, beliau juga
Amirul Mukminin, beliau juga adalah apalagi mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dengan 3 kali tusukan, kemudian dia takut. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebut oleh tabib yang merawat beliau bahwasanya beliau haruslah berwasiat karena lukanya itu sangat parah sekali. Maka begitu bertemu dengan Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang dikenal oleh para sahabat bahwasanya Hudzaifah ini memiliki dan menyimpan nama-nama munafikin yang telah Rasulullah sebutkan kepada Hudzaifah. Ini si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Maka ketika Hudzaifah menjenguk Umar bin Khattab, apa kata Umar? Wahai Hudzaifah, saya meminta engkau atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Umar ini termasuk namanya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada engkau? Subhanallah. Rendah hati yang sangat luar biasa. Tidak sombong. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu izzan. Siapa yang rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, baik dalam melaksanakan perintah-perintah Allah ataupun bersahaja di hadapan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang tersebut. Dalam surat Syu'ara ayat 87 sampai 89, Allah Subhanahu wa taala sebutkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari dibangkitkan manusia, hari yang tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak. Artinya hari tersebut ketika seseorang mendapatkan kesusahan, mendapatkan azab, maka harta yang sebanyak apapun tidak akan mampu menebus azab tersebut. Keluarga sebesar apapun itu tidak bisa menggantikannya. Maka harta dan kerabat dan anak tidak akan bermanfaat di hari tersebut. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan selamat di hari dibangkitkan manusia adalah orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, yang bersih, yang hatinya penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari tersebut 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah adalah apa? Orang-orang yang hatinya adalah hati yang selamat, yang mereka penuh keikhlasan kepada Allah, pemimpin yang adil, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembunyikan sedekahnya, yang kedua seorang pemuda ataupun pemudi yang tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keenam apalagi? Orang yang takut ketika dirayu untuk berzina, dia mengatakan apa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang ketujuh, seseorang yang dikala sendiri. Dikala yang tidak ada yang mengetahui keadaan dan posisi dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat Allah, dia ingat akan azabnya Allah, dia ingat akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Fafadat ainah. Kemudian air matanya meleleh, takut kepada Allah. Maka ini adalah amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya selamat. Sehingga orang-orang tersebut merekalah yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Thaha ayat 75 Allah katakan, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula
Siapa yang datang kepada Allah pada hari kiamat dan dia mati dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman, dan keimanannya dibuktikan dengan dia beramal dengan amal-amal yang saleh, amalannya yang ikhlas dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika lahumud darajatul ula, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan dia akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itu balasan bagi orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Qad aflaha man tazakka, kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya. Mensucikan hatinya maka beruntung, selamat di dunia dan di akhirat. Selamat karena apabila hatinya bersih, amal solehnya bersih, maka ia dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diridhai oleh Allah. Dan ketika menghadapi tahapan-tahapan hari kiamat, dimulai dari bertemu malaikat maut sampai dia dihadapkan dalam sirat, melewati sirat, maka dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam penghuni surga Jannatu Aden, surga Aden. Allahu Akbar. Sehingga ini ganjaran yang sangat luar biasa. Kiat-kiatnya yang pertama yang sudah kita bahas adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mentauhidkan Allah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah adalah pondasi pertama untuk seseorang hatinya itu bersih. Seseorang makin mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka akan makin bersih hatinya dari segala kotoran-kotoran hati. Karena kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah, untuk kita bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk mentauhidkan aku, kata Allah. Karena ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia tidak akan diterima kecuali apabila mereka mentauhidkan Allah dalam beribadah. Karena orang-orang Quraisy yang mereka diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah kepada Allah, beribadah, tawaf, menyembelih, berbuat baik. Akan tetapi di waktu yang sama mereka menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada Lata. Kepada Lat itu kuburan, kepada Uzza, kepada Mana. Itu adalah kuburan-kuburan yang tadinya orang soleh yang kemudian mereka berupaya mendekatkan diri kepada Allah melalui kuburan-kuburan tersebut. Kemudian berhala-berhala. Mereka beribadah kepada Allah, kemudian beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala juga. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya dakwahnya para rasul beredar dalam supaya umatnya itu mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 36, sungguh kami telah utus dalam setiap umat seorang rasul, yang rasul ini memerintahkan kaumnya supaya mereka mengamalkan kalimat la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat, dan menjauh dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Fussilat ayat 5, ayat 6 dan 7, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa wailul lil musyrikin,
alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati kafirun. Sungguh celaka buat orang-orang musyrikin. Kecelakaan dan kebinasaan. Yaitu mereka yang tidak menunaikan penyucian jiwa. Zakat di sini artinya penyucian jiwa. Tidak mensucikan hati-hati mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk patuh kepada kalimat la ilaha illallah. Karena zakat di ayat ini turun di dalam ketika Rasulullah masih di kota Mekah. Ayat ini Makkiyah. Sedangkan syariat untuk menunaikan zakat itu adanya pada tahun kedua Hijriyah setelah Nabi hijrah di kota Madinah. Maka zakat di sini artinya bukan mengeluarkan zakat, akan tetapi secara bahasa yaitu mensucikan hati-hati mereka. Orang-orang musyrikin yang mereka senantiasa melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah katakan mereka mendapatkan kebinasaan karena mereka tidaklah mensucikan hati-hati mereka dengan pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah wahum bil akhirati kafirun, dan mereka dengan hari akhir dalam keadaan kufur. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan kaidah dan kiat untuk kita mensucikan hati-hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya hati kita ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir ayat 60. Dan Rabb kalian. Surat Ghafir ayat 60. Dan Rabb kalian berkata, yang Allah katakan Rabb. Rabb itu adalah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan kepada kita karunia-karunia. Sehingga ditonjolkan oleh Allah bahwasanya ketika kalian meminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menonjolkan dalam ayat ini salah satu nama-nama Allah yaitu Ar-Rabb, yang mengatur alam semesta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan saya penuhi apa yang telah kalian minta. Apa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih senantiasa kita mengikrarkan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Setiap pertolongan, setiap kebutuhan kita mintakan pertolongan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya kita lemah, menunjukkan bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beberapa doa yang beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan mensucikan hati. Beliau berdoa dengan doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah jiwaku ketakwaannya. Berilah jiwaku ketakwaannya. Sucikanlah hati ini, jiwa ini, karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah yang memegang dan yang memiliki hati tersebut. Menunjukkan dalam apa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tanda dan satu isyarat
bahwasanya pensucian hati-hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci untuk mensucikan hati yang termasuk yang paling besar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Karena Rasulullah katakan, "Anta waliyuha," engkaulah yang memiliki hati. Engkaulah yang mensucikan hati. Sehingga hati-hati kita ini apabila tidak dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bersih sama sekali. Sehingga termasuk pendapat para ulama yang berkaitan dengan surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung man zakkaha, orang-orang yang hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk maknanya. Termasuk makna yang kedua yang sudah kita bahas, orang-orang yang berusaha dengan usaha dan ikhtiar dia mensucikan hatinya. Kalau yang pertama kembali kepada ikhtiar dia, yang kedua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dua-duanya maknanya benar. Artinya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja yang hatinya telah dibersihkan oleh Allah. Pernah baca sirah Nabi enggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil di tempatnya Halimah Sa'diyah itu disucikan hatinya oleh malaikat, dibuka dadanya, dioperasi itu oleh dua malaikat. Dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian kotoran-kotoran yang untuk bagian dari syaitan dibuang bersih. Sehingga Anas bin Malik ketika beliau menjadi pembantunya Rasulullah, melihat dada Rasulullah itu ada bekas dijahit, masih ada. Bahkan dalam riwayat lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan Isra dan Mi'raj, dibersihkan dulu hatinya, dibersihkan lagi, dikeluarkan dan dibersihkan. Walaupun demikian, Rasulullah apa? Bermunajat kepada Allah, ya Allah bersihkanlah hatiku. Ini Nabi Muhammad orang yang paling suci hatinya, bener gak? Paling bersih hatinya. Tidak bisa seseorang membersihkan hatinya kecuali dari jalan Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa seseorang misalnya Nabi tidak pernah melakukan sesuatu kemudian orang bersemedi diem, ataupun melakukan yoga diem ketika ditanya kenapa ngelakuin ini supaya suci hatinya. Nggak mungkin, karena Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Orang yang paling suci hatinya Rasulullah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya selamat, hatinya bersih. Kita harus lebih banyak lagi berdoa dengan doa ini. Bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang banyak Rasulullah berdoa dengannya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku ini di atas agama yang engkau ridhoi. Ini kita bacakan di mana saja. Kita hafalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca terus. Apalagi sekarang lagi sering hujan. Kalau hujan, ibu-ibu, ini waktu diterimanya doa. Hujan itu rahmat Allah turun, dan ketika seorang berdoa, doanya dikabul. Doa ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'an. Setelahnya berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Diulang 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Karena surga, apabila mendengar seorang hamba berdoa kepada Allah, ya Allah saya meminta kepadamu surga,
minta baik dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia, maka surga akan berkata kepada Allah, ya Allah, si fulan meminta kepadamu untuk dimasukkan kepadaku, masukkan dia kepadaku. Dengan berdoanya berapa kali? 3 kali, diulang-ulang. Kalau bisa bahasa Arab, nggak bisa, nggak harus kursus dulu, nggak, langsung doa. Allah ini yang paling ngerti bahasa. Yang penting ketika berdoa, lisan kita bergerak dan berbicara. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana ma'a abdi ma taharrakat bi syafata. Saya bersama dengan hambaku ketika hambaku itu berdoa, bibirnya bergerak, mengeluarkan suara, tidak diem saja dalam hati, enggak. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga ya Allah, 3 kali. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka ya Allah, 3 kali. Api neraka pun sama. Apabila mengetahui ada seorang hamba berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari api neraka, maka dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, hambamu telah berdoa, Allahumma ajri minan nar, selamatkan aku dari api neraka 3 kali, maka selamatkanlah dia dariku. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hati-hati kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mungkin bisa mensucikan hati-hati kita kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala bantukan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 49. Balillahu yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan hati siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kita manusia jangan saling mensucikan diri kita. Artinya apa? Jangan saling memuji. Jangan juga saling menganggap diri kita itu lebih baik dari yang lain. Wala tuzakku anfusakum, jangan. Akan tetapi balillahu yuzakki man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang paling mengetahui dan paling bisa mensucikan yang siapa-siapa yang Allah kehendaki. Adapun kita menganggap golongan kita, kelompok kita, keluarga kita itu lebih suci dari yang lain, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Akan tapi Allah lah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Dalam surat An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jejak langkah-langkah syaitan. Jejak langkah syaitan itu dalam 7 rancangan besar mereka, dalam 7 target mereka. Target pertama, syaitan berupaya menjadikan manusia itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan kesyirikan. Kalau tidak bisa melakukan kesyirikan kepada Allah, mereka turunkan lagi target yang lebih ringan, yaitu melakukan bid'ah. Karena bid'ah ini seakan-akan seseorang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan saya beriman kepada Rasulullah, akan tapi ketika beribadah, ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya dosa-dosa besar. Apabila dosa-dosa besar tidak bisa, disibukkan dengan dosa-dosa kecil. Apabila dosa-dosa kecil tidak bisa, diupayakan untuk menghilangkan perkara-perkara yang ia lakukan berupa sunnah. Kalau tidak bisa, diupayakan untuk seorang hamba ini melakukan sesuatu yang tidak afdal.
sesuatu amalan akan tetapi amalannya yang tidak afdol, sehingga dia terlewatkan baginya itu untuk melakukan hal yang lebih afdol. Nggak tahu contohnya apa nih, saya belum ada di kepala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Siapa yang mengikuti jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka tidak akan ada yang selamat dari jejak langkah syaitan. Ini Allah katakan. Apabila bukan karena karunia Allah, bukan karena rahmat Allah kepada kita semua, siapapun itu, maka tidak akan ada yang suci dari jejak langkah syaitan. Pasti semuanya kena dengan rayuan dan bujuk syaitan. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah loh. Telah bersumpah di hadapan Allah untuk la'ughwiyannahum ajma'in, akan saya sesatkan anak cucu manusia tidak terkecuali, dari semua arah, depan, belakang, bawah, kanan, kiri, semua syaitan akan membisiki kita. Bahkan dia melihat kita dan kita tidak melihat dia. Jadi musuh yang sangat besar yang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka Allah katakan, kalau bukan karena Allah, rahmat Allah dan karunia-Nya, tidak akan ada yang selamat dari jejak dan bujuk rayu syaitan. Abadan, kata Allah, selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan iman, memberikan kebaikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan itu semua ada di tangan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tanamkan hal tersebut di hati para sahabat. Bahwasanya keselamatan seseorang, dunianya, akhiratnya ada di tangan Allah. Baik itu yang berkaitan dengan amal saleh, maka itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan demikian bukan menjadikan kita berserah diri, bukan. Akan tapi menjadikan kita apa? Meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya petunjuk. Ya Allah berikan saya pensucian hati. Ya Allah mudahkan saya untuk berbuat baik. Ini inti pembahasannya. Seperti yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat senantiasa ditarbiyah, dibina oleh Rasulullah. Dalam khutbahnya Rasulullah mengatakan, "Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya petunjuk, hatinya disucikan, maka tidak ada yang mampu mengotori hatinya. Tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, maka mau dari mana dia mendapatkan petunjuk. Dan dalam sirah nabawiyah, Rasul contohkan hal tersebut. Petunjuk datangnya dari Allah. Rasul pun tidak memiliki yang berkaitan dengan keselamatan hati. Orang yang paling luar biasa dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, di antaranya adalah Abu Thalib. Orang yang senantiasa mendampingi Nabi. Ini orang, sesepuh orang Quraisy, kalau di orang Quraisy itu ada mahkota, Abu Thalib yang pegang. Jadi ketika Nabi berdakwah, orang Quraisy nggak berani musik secara fisik.
ganggu Nabi, mukul Nabi, nggak bisa. Dan dia sudah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu orang benar, agamanya benar, tauhid. Tinggal orang ini mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah saja, tapi nggak mau dia, karena dia tidak mau melawan apa? Benar, tradisi nenek moyang. Jangan sampai dia dengan pernyataan demikian, dia mengatakan bapaknya orang kafir. Sampai akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Ini orang yang luar biasa. Orang yang dekat dengan Nabi, pamannya Nabi. Satunya lagi Bilal bin Rabah. Orang yang tidak ada ikatan sedikit pun kekeluargaan dengan Nabi. Tidak ada. Nabi orang Quraisy, ini budak belian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang merdeka, ini orang kulit hitam. Tidak ada hubungan sama sekali. Akan tetapi apa? Bilal mengatakan kalimat la ilaha illallah, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, walaupun di sisi Allah itu senantiasa berada pada diri Bilal. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki petunjuk, yang memberikan manusia itu hatinya selamat ataukah tidak, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pembahasan ini, siapa yang meyakini dan mengetahui bahwasanya kesalehan jiwanya dan kesucian jiwanya, istiqomah hatinya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya dia akan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya itu tetap dalam keadaan suci dan senantiasa hatinya selamat dan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan baik di dunia dan di akhirat, seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, qad aflaha man zakkaha. Kemudian yang ketiga kaidah yang ketiga adalah Al-Quranul Karim sebagai sumber mensucikan hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 164 berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim 164 ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Maka dari ayat ini termasuk sesuatu yang dengannya hati-hati manusia dalam keadaan bersih dan suci adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Sehingga seseorang yang apabila ingin bersih hatinya, ingin senantiasa suci hatinya, maka langgengkanlah dia dengan membaca Al-Quranul Karim. Dengan dia memiliki jadwal tetap dalam membaca Al-Quranul Karim. Bisa setelah sholat subuh, setelah zikir pagi, maka setelahnya ia siapkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka apabila hati-hati kita itu bersih,
dalam membaca Al-Quranul Karim, maka dalam waktu yang lama kita tidak akan lepas dari Al-Quranul Karim. Utsman ibn Affan itu salah seorang sahabat yang dia membaca Al-Quranul Karim dalam satu rakaat. Jadi satu rakaat itu sholat malam yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Ketika membaca dalam satu rakaat itu, beliau membacanya dari surat Al-Fatihah, kemudian setelahnya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi, sampai surat An-Nas berakhir. Sampai minal jinnati wan nas. Itu satu rakaat saja. Satu rakaat. Ini Utsman ibn Affan. Ini beliau adalah yang menceritakan kepada para sahabat bahwasanya Rasulullah berdoa, Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Dan beliaulah yang mencetak Al-Qur'an pada zamannya. Utsman ibn Affan. Jadi beliau ini sangat dekat, bahkan ketika dibunuh beliau lagi membaca Al-Qur'an. Lagi membaca Al-Qur'an. Ketika hari Senin ketika berpuasa menjelang waktu berbuka, kepala beliau dipenggal. Dan darah bercucuran kepada mushaf yang beliau pegang. Beliau berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati-hati kita itu bersih dalam membaca Al-Quran, pasti tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Gak akan kenyang. Jadi tidak bakalan 5 ayat berhenti, ada acara yang lain diganti. Tidak bakalan lagi baca Al-Quran, HP ting 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 ting. Buka HP dulu, enggak. Karena apa? Lebih nikmat dengan membaca Al-Quranul Karim. Sehingga ketika hati kita ketika membaca Al-Quranul Karim, ke kanan ke kiri, ada orang ngobrol dia nyaut, kemudian HP-nya ikut dia liatin juga, satu mata di Al-Quran, satu mata di HP. Itu menunjukkan apa? Dia hatinya kurang bersih. Hatinya tidak mentadaburi Al-Quran dan tidak memperhatikan Al-Quranul Karim. Para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka membaca Al-Quran, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala langsung berbicara dengan mereka. Langsung. Sehingga ketika dalam surat An-Nur ayat yang ke-22, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, "Wal ya'fu wal yasfahu," hendaklah mereka itu orang-orang yang beriman, tidak orang-orang yang beriman itu memberikan maaf dan berlapang dada. Maka pada saat itu sahabat yang mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bala." Dalam ayat yang keberapa itu sebentar? Ayat yang ke tadi 22 ya. Ya, 22. Dalam ayat yang ke-22 Allah katakan, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Janganlah orang-orang yang mendapatkan keluasan harta, mereka bersumpah atas nama Allah tidak memberikan kepada kerabat-kerabat mereka yang miskin untuk mendapatkan jatah dari harta-harta mereka. Karena pada saat itu Abu Bakar marah. Mistah, ponakan dia, saudara dia, kerabat dia, yang setiap bulannya mendapatkan subsidi dari Abu Bakar, berani-beraninya dia menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Marah dia. Dia bersumpah atas nama Allah, saya tidak akan memberikan kepada Mistah ini subsidi yang biasa saya lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tegur dengan ayat ini. Jangan kau bersumpah. Jangan. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia memberikan maaf. Hendaklah dia berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Bukankah kalian mau untuk diberikan ampunan oleh Allah? Abu Bakar ketika mendengar ayat ini dan sampai di ayat ini beliau mengatakan apa? Bala ya Rabbi,
Bala ya Rabbi, tentu ya Allah saya mau untuk mendapatkan ampunanmu. Seakan-akan apa? Para sahabat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga fokus, penuh pengagungan. Bahkan para ulama seperti Imam Ahmad ketika mau membaca Al-Qur'an, pakaiannya itu rapi, memakai wewangian, di tempat yang bagus. Al-Mushaf yang beliau pegang ditaruh yang tempat yang tinggi, sehingga ketika berbicara seakan-akan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Penuh pengagungan, penuh penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila hati ini suci, hati ini bersih, niscaya tidak akan kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Betul? 16. Yang tadi dibaca itu surat Ali Imran loh. Yang laqad mannallahu 'alal mu'minin, yang tadi nih. Enggak, yang pertama. Yang Kalau yang ayat yang pertama, yang tadi yang pertama surat Al-Baqarah ayat 151. Kemudian yang tadi saya bacakan Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Ya, kadang-kadang nggak sadar salah ya, jazakumullah khair. Ya. Dan ayat-ayat Al-Qur'an ini kita baca semampu kita. Semampu kita baca. Al-Quran yang kita baca, satu huruf ini di dalamnya ada berapa kebaikan? 10. Itu kalau kita baca surat Al-Fatihah aja berapa kebaikan? Berapa tuh? Sangat banyak sekali. Akan tetapi kita itu lebih silau dengan dunia. Kalau ada yang memerintahkan kita mengatakan nih satu ayat dikasih 10.000. Wah, berapa banyak ayat yang kita baca dalam sehari, bener nggak? Bahkan bisa jadi hatam. Tapi apabila dengan janji Allah kadang-kadang kita lalai. Allah Subhanahu wa taala janjinya pasti benar. Satu hurufnya 10. Dan setiap 10 ini ada kelipatannya, tergantung dari keikhlasan dari orang yang membacanya. Dibaca Al-Quran semampu kita. Jangan kalau misalnya tajwidnya belum benar kemudian tidak mau baca Al-Quran. Jangan, baca. Allah turunkan Al-Quran untuk dibaca. Bukan juga untuk penghias di rak, bukan di dinding, bukan, dibaca. Dalam sehari kita baca. Terbata-bata nggak apa-apa. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ustadz, makhrajnya kurang benar, nggak apa-apa. Makhrajnya nggak benar, nggak apa-apa. Para sahabat yang mereka dari kalangan non-Arab seperti Salman membaca Al-Quran. Dan ketika membaca, makhrajnya pun makhraj orang ajam, bukan orang. Bahwasanya